hari ini baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bareng-bareng hari ini tuh bisa bermanfaat dan bisa diingat di kemudian hari. Berdoa silahkan. Oke. Selesai berdoanya. Baiklah, hari ini kita tuh bakal belajar tentang radiokimia. Jadi kalau ngomong-ngomong radiokimia itu misalkan pernah dengar kan kayak apa sih PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, gimana sih caranya kayak gitu kan kok bisa dia punya tenaga nuklir kayak gitu kan. Nah, kayak apa sih yang digunakan pembangkit PLTN tuh pakai apa? Kok dia bisa mengeluarkan nuklir kayak gitu kan dari apa yang dibuat, bagaimana caranya atau kayak visinya tuh seperti apa kayak gitu, reaksinya tuh kayak mana. Nah, itu tuh kita pelajari di radiokimia. Terus tuh ada juga pernah kalau kalian dengar bom atom. Nah, bom atom itu energinya tuh luar biasa dahsyatnya. Nah, kenapa bisa sedahsyat itu? Nah, jadi di dalam bom atom itu tuh si atomnya itu memiliki sifat radioaktif. Nah, sifat radioaktif ini yang efeknya tuh luar biasa besarnya kayak gitu kan. Nah, jadi sifat radioaktifnya ini tuh ditemukan oleh ada seorang ilmuwan yang namanya Henry Becquerel pada tahun 1896. Nah, beliau itu menemukan sifat radioaktif dari senyawa uranium. Nah, dari situ tuh sudah mulai tuh diteliti sifat-sifat radioaktif dari beberapa unsur atau dari beberapa senyawa kayak gitu. Nah, habis itu setelah Henry itu kemudian dilanjutkan lagi sama ilmuwan lain, Marie Curie. Nah, kalau kalian pernah dengar, nah itu tuh salah satu ilmuwan yang mempelajari tentang dan menemukan tentang unsur-unsur radioaktif baru. Nah, cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat radioaktif atom itu kita sebut radiokimia. Jadi, radiokimia itu ilmu kimia yang mempelajari tentang sifat-sifat radioaktif atom. Nah, oke. Kita masuk ke konsep dasar radiokimia. Struktur atom dan isotop. Masih ingat kan, atom itu adalah satu partikel terkecil dari sebuah unsur. Nah, dari atom itu dia punya inti atom, ya kan? Inti atomnya itu, di dalam inti atom itu ada proton sama neutronnya, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, kemudian kalau kan masih ingat di kelas 2 itu kita belajar tentang isotop, isoton, isobar, ya kan? Nah, sekarang kita belajar tentang isotop. Kita ingat kembali apa sih itu isotop. Nah, jadi tuh isotop itu unsur-unsur sejenis dengan nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda. Sekali lagi, nomor atomnya sama, nomor masanya berbeda. Kita punya satu contoh itu hidrogen. Nah, hidrogen ini punya 3 isotop. Sebelum ke sini, masih ingat ini? Apa itu X, apa itu A, apa itu Z? Karena kita akan berbicara tentang ini. Masih ingat? Apa itu X, apa itu A, apa itu Z? Masih ingat? X itu adalah lambang unsur. Nah, terus A-nya? Nomor massa. Ntar gengs ya. Sorry gengs. Nah, X itu lambang unsur. A itu apa? Massa. Nomor massa, benar. Yes. Nomor massa. Kemudian Z itu nomor atom. Nah, jadi seperti ini. Jadi hidrogen itu punya 3 isotop dengan nomor massa 1, nomor atom 1, kemudian ada lagi isotopnya nomor
atom 1, nomor masanya 2, kemudian ada lagi nomor atom 1, nomor masanya 3. Nah, biasa ditulis dengan H tanda gini 1, H2, H3. Nah, ini artinya tuh isotop-isotop dari hidrogen kayak gitu. Oh ya, lanjut lagi. Kalau misalnya nomor atom itu sama dengan jumlah apa ya? Proton. Jumlah Proton. jumlah proton, terus sama dengan jumlah kalau dia tidak bermuatan, sama dengan jumlah elektron. Yes. Kemudian kalau nomor massa sama dengan A sama dengan P plus N, di mana P ini adalah proton, ditambah N-nya itu adalah neutron. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, nomor atomnya 1, berarti jumlah protonnya 1. Kemudian nomor masanya itu 3. Berarti tadi kan protonnya 1, berarti neutronnya 2. Ya, neutronnya 2. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tahu neutron dari nomor massa dikurang dengan nomor atom. Neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Ini boleh di screenshot dulu, takutnya nggak ada penjelasannya. Silahkan. Kalau sudah saya lanjut. Sudah? Oke. Nah, ini gambar ketiga isotop dari hidrogen. Jadi ada yang namanya protium, deuterium, dan tritium. Nah, H-1. Apa ya ngomongnya? H1, H2, H3. Nah, kalau misalnya H1 punya proton 1, elektron 1. Kemudian dia nggak punya neutron ya, karena 1 kurang 1 kan 0 kan? Ya kan? Ya kan? Nggak ada neutronnya kan yang ini. Karena kan nomor atomnya 1, nomor massanya 1. 1 kurang 1, 0. Kemudian deuterium H2, dia tuh punya 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron. Paham tuh maksud Ibu nih? Karena paham kan? Dia punya proton 1, dia punya neutron 1. Paham kan kalian? Masih ingat nggak sih? Geng, jawab Ibu. Nanti kita stuck kalau misalnya kalian nggak paham maksud kita arahnya kemana, nanti bingung lanjut-lanjutnya. Jadi kalau misalnya H2 kan, tadi kan H2 berarti protonnya 1, elektronnya 1, neutronnya 1. Neutronnya dari mana, Bu? Dari 2 dikurang 1. Kemudian kalau H3, 1 protonnya, 1 elektronnya, 2 neutronnya. Kenapa 2? Dari 3 dikurang 1. Nah, ini nih maksudnya di sini. Paham kan? Kalau lihat nomor masanya aja nggak bisa, Kak, Bu? Lihat nomor masanya, maksudnya gimana? Kalau misalnya, nggak bisa dong. Kalau misalnya ini nomor masanya kan 3. Berarti jadi nomor massa itu sayang menentukan si neutronnya. Kalau misal gini loh, kalau misal ini kan nih H3 kan, nih H3 kan. Berarti kan ini kan nomor atom nih. Berarti nomor atom itu kan sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Nah, berarti kalau H3 protonnya 1, elektronnya 1. Nah, neutronnya gimana? Neutronnya atas kurang bawah. Berarti neutronnya 2 kayak gitu. Gimana? Gimana? Boleh lanjut atau masih bingung di sini? Karena kan tadi kan ini kan nomor atom, ini nomor massa. Nomor atom
sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti kalau nomor atomnya 1, oh berarti jumlah protonnya 1, Bu. Jumlah elektronnya juga 1. Neutronnya gimana? Neutronnya atas kurang bawah. Nomor massa dikurang nomor atom. Berarti neutronnya sama dengan 2. Kayak gitu. Kalau ini neutronnya berapa? Neutronnya 1. Kalau ini 0. Karena 1 kurang 1, 0. Gimana? Boleh lanjut? Iya, Bu. Oke. Ya gitu dong. Kalau nggak paham, tanya. Nanti Bu jelasin. Kalau misalnya sudah paham, kita lanjut. Kemudian, ada yang namanya kestabilan isotop. Kestabilan isotop kan. Nah, jadi kenapa ada isotop yang dikatakan tidak stabil? Jadi ketika dia itu N dibagi Z itu jumlah neutron dibagi dengan jumlah protonnya itu tuh tidak sama dengan 1. Ada kan tabel ini kan sifat isotop hidrogen. Nah, jadi kalau isotopnya H1 kan dia punya neutronnya 0, jumlah protonnya 1. 0 dibagi 1 itu kan 0 dibagi 1 itu kan kurang dari 1 ya. Kalau kurang dari 1 berarti sifatnya tidak stabil. Kemudian kalau isotop H2 dia punya neutron 1, punya jumlah proton 1. 1 dibagi 1, 1. Oh, berarti dia stabil. Nah, jadi ketika dia kurang, ini lagi lanjut. H3, dia punya neutron 2, dia punya proton 1. 2 dibagi 1, 2 kan, berarti itu lebih besar daripada 1. Nah, dia berarti tidak stabil. Jadi ketika pembagian dari N neutron dibagi jumlah proton itu tidak sama dengan 1, berarti dia tidak stabil. Ketika dia sama dengan 1, berarti dia stabil. Saya ulang lagi, ketika pembagian antara jumlah neutron dengan jumlah proton itu kurang dari 1 atau lebih dari 1, maka dia dikatakan tidak stabil. Nah, kalau misalnya dia sama dengan 1, berarti dia itu stabil. Nah, kayak gini berarti di antara 3 isotop ini, hidrogen ini yang paling stabil, adalah yang isotop H2, kayak gitu. Nah, bagaimana cara isotop yang tidak stabil mencapai kestabilannya? Jadi dia itu bisa dengan cara memperbesar harga N dibagi Z atau memperkecil harga N dibagi Z, sehingga pokoknya gimana caranya supaya N dibagi Z itu sama dengan 1. Nah, beberapa isotop itu bisa juga melepaskan dan menangkap melepas atau menerima beberapa jumlah neutron. Nah, istilahnya melepas dan menangkap neutron ini itu tuh disebut dengan peluruhan radioaktif. Nah, itu nanti yang kita bahas selanjutnya di sini, peluruhan radioaktif. Jadi unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang isotop-isotop yang tidak stabil itu akan mengalami peluruhan radioaktif supaya dia bisa mencapai kestabilannya kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita ini dulu nih, manakah yang lebih stabil antara 2 isotop berikut? Nah, kita punya 2 nih, karbon dengan nomor atom 6 dengan nomor massa 12 dan nomor massa 14. Manakah yang lebih stabil? Kita lihat panduannya dari mana? Dari sini. Panduannya dari sini. Nah, sekarang kita coba isi isotop C12 6. Habis tintanya. Sama isotop C14 6. Nah, Atin masih di sana? Masih, Bu. N-nya berapa, Nak? Yang atas ini N-nya berapa jumlah neutronnya? Neutronnya Berapa itu yang jumlah 12 neutronnya? dikurang 6, Kak, Bu. Yes. Sisa 6. Ya, neutronnya 6. Kemudian Cindy, protonnya berapa, Cindy? Cindy? Kalau tak ada Cindy, Dila berapa?
protonnya, Dila? Berapa protonnya? Atau yang lain deh? Protonnya berapa? 6. Iya, kan di sini kan nomor atomnya 6. Ya, berarti protonnya juga 6. Nah, berarti N dibagi Z, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ya. Kemudian lanjut yang ini. Neutronnya berapa nih? 8. Yes, 8. Protonnya 6. 6. N per Z-nya 8 dibagi 6. Kurang dari 1 atau lebih dari 1 nih? Lebih. Lebih dari 1. Nah, berarti sekarang kalau ditanya isotop mana yang lebih stabil? Yang lebih stabil atas atau bawah? Atas. Atas. Yang yang atas. Nah, jadi paham ya maksud dari stabil dan tidak stabil ya. Kayak gini aja nanti kalau misalnya nanti Bu kasih latihan soal gitu kan. Nanti jadi kalian tentukan aja yang mana stabil, yang mana tidak stabil. Intinya tuh lihat dari N dibagi Z-nya. Kalau misalnya dia sama dengan 1 berarti pasti dia stabil. Kalau misalnya kurang atau lebih dari 1 berarti dia tidak stabil. Kayak gitu. Nah, lanjut. Radioaktif alami. Ini peluruhan radioaktif alami. Ini tadi yang Ibu bilang, kalau misalnya isotop-isotopnya itu tidak stabil, jadi dia tuh berupaya gimana sih caranya supaya aku tuh bisa stabil dengan cara melakukan peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan radioaktif itu, mana lain? Peluruhan radioaktif itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada peluruhan radioaktif partikel alfa, ada partikel beta, positron, sinar gamma, sama penangkapan elektron. Nah, kalau misalnya partikel alfa itu, dia itu nanti punya nomor atom peluruhan partikel alfa itu. Jadi itu peluruhan radioisotop yang mengemisikan partikel alfa. Ini namanya partikel alfa nih, yang menyebabkan inti radioisotop nanti itu kehilangan 2 proton sama kehilangan 2 neutron ya. Dia punya nomor atom 2 dengan nomor massa 4. Nah, itu salah satu contohnya itu uranium. Nih kalau ada kan di foto kalian, nih uranium. Nah, jadi tuh uranium ini, nih uranium ya, uranium ini merupakan radioisotop yang meluruh dengan memancarkan partikel, apa itu kalau He ya, Ibu lupa. Apa sih? He itu apa ya? Helium. Nah, dengan memancarkan partikel helium, nah partikel helium ini nanti akan memancarkan sinar alfa. Nih alfanya di sini. Nah, jadi tuh cara penulisannya persamaan reaksi peluruhan itu sama kayak persamaan reaksi kimia, gengs. Jadi jumlah reaktannya harus sama dengan jumlah produknya. Jumlah reaktannya harus sama dengan jumlah produknya. Nah, kayak gini. Uranium dengan nomor atom 92 dengan nomor massa 238. Nah, kemudian persamaan reaksinya thorium ya, TH. Nah, jadi thorium kemudian ditambah dengan partikel helium. Nah, partikel helium itu kan punya nomor atom 2 dengan nomor massa 4. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, ini nanti ini kan reaktan sama dengan jumlah produk, nih produk kan, setelah tanda panah itu produk ya. Jumlah nomor massanya itu sama kan? 234 ditambah 4. 23 lah. 238. Kemudian nomor atomnya 92. 90 tambah 2, 92. Nah, ini dikatakan penulisan persamaan reaksi peluruhan itu sama dengan persamaan reaksi kimia. Artinya jumlah reaktan itu harus sama dengan jumlah produknya. Ini adalah persamaan reaksi peluruhannya, atau bisa juga ditulis dengan seperti ini. Ini boleh sama aja. Karena kan tadi partikel helium memancarkan partikel sinar alfa maksud saya. Nah, jadi kuncinya itu di sini. Ini rumus pasti Kak Bu, iya. Partikel alfa pasti melepas
dia punya nomor atom 2 dengan punya nomor massa 4. Nanti dia tuh kehilangan 2 proton dan kehilangan 2 neutron kayak gitu. Nih kan neutronnya 2 kan 4 kurang 2 itu 2. Nah, ini yang peluruhan partikel alfa. Kemudian ada peluruhan partikel beta. Nah, biasanya partikel beta itu disebut juga, ada juga bilang ini partikel beta negatif karena nanti di sini nih. Aduh, blur, nggak dapat. Aduh. Iya, nggak dapat. Nah, pokoknya peluruhan beta ini biasa juga dibilang peluruhan beta negatif. Jadi peluruhan beta ini itu tuh peluruhan radioaktif yang meluruh dan menangkap proton dan memancarkan neutron. Nah, peluruhan beta negatif ini menghasilkan dia tuh untuk menghasilkan nomor atom yang lebih tinggi dibandingkan unsur asalnya. Nah, contohnya nih, karbon ini kan punya nomor atom 6. Nah, ketika dia mengalami reaksi peluruhan, dia itu berubah menjadi N itu apa N? N itu senyawa apa ya? Nitrogen. Nah, nitrogen. Dengan nomor atom 7. Nah, ini ya nomor atomnya lebih tinggi daripada unsur asalnya. Asalnya itu kan karbon punya nomor atom 6. Dia setelah mengalami reaksi peluruhan dia itu berubah menjadi nitrogen dengan nomor atom 7 dengan nomor massa 14 sama nih ya 14. Nah, kemudian ditambah dengan partikel beta dengan nomor atom nomor atomnya dikurang 1. Dengan nomor massanya 0. Nah, kalau kalian perhatikan sama kan jumlahnya ya. 7 dikurang 1, 6. 14 ditambah 0, 7 ditambah min 1, 6. 14 ditambah 0, 14. Nah, ini sama kan jumlah reaktan sama dengan jumlah produk. Kemudian selanjutnya itu peluruhan positron. Peluruhan positron itu memancarkan positron yang bermuatan positif. Langsung aja ke contohnya. Nih, dia punya fosfor ya P ya. Fosfor Si apa Si? Silikon. Nah, iya. Nah, fosfor ini punya nomor atom 15 dengan nomor massa 30. Kemudian itu memancarkan positron. Nih, positron dengan nomor atomnya ditambah 1. Berarti 14 tambah 1, 15. 30 tambah 0, 30. Nah, ini poin-poinnya tuh di sini, Di sini, sama di sini. Jadi kalau kalian ingat, kalau alfa itu berapa, ditambah nomor atomnya ditambah berapa, nomor masanya ditambah berapa. Kalau misalnya beta itu ditambah berapa gitu. Kalau misalnya positron itu bagaimana. Jadi itu. Kemudian selanjutnya ada gamma. Nah, kalau peluruhan sinar gamma ini biasanya itu dia itu menyertai peluruhan sinar beta sama peluruhan sinar alfa. Jadi tuh tujuannya peluruhan sinar gamma ini dia itu untuk kembali ke keadaan dasar yang lebih rendah kayak gitu. Nah, kayak gini. Fosfor ini kan tadi kan peluruhan apa nih? Kalau helium apa ya? Peluruhan alfa atau beta ya? Alfa. Kalau helium peluruhan alfa kan. Nah, jadi itu kan dia dikembalikan lagi ke keadaan awalnya dengan peluruhan sinar gamma. Jadi peluruhan sinar gamma itu nomor atomnya 0, nomor massanya 0. Jadi dia itu cuma dikembalikan ke keadaan dasar yang lebih rendah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penangkapan elektron. Nah, penangkapan elektron ini dia itu apa namanya? Nomor atomnya itu dikurang dengan 1. Nah, Fe itu besi kan? Besi itu punya nomor atom 26, nomor massa 50. Kalian lupa kalian buka lagi tambah kan kalian bisa lihat. Nah, 1 nih nanti nomor atom berarti akan berubah menjadi mangan kan? Mn. Nah, Mn ini dengan nomor atom 25.
masanya 55. Nah, ini nggak usah kalian, Bu, kenapa ini 55 gitu kan. Nah, jadi tuh dia ini itu penangkapan elektron itu hanya mempengaruhi elektronnya saja, ingat, hanya mempengaruhi elektronnya saja. Jadi yang perlu diperhatikan itu si nomor atomnya ini, karena dia dikurang 1 berarti akan berubah menjadi 25, yaitu di unsur Mn. Nah, nomor atomnya yang nomor masanya yang menyesuaikan si nomor atomnya tadi. Nah, itu 5 jenis partikel-partikel yang dipancarkan pada peluruhan radioaktif. Jadi ada partikel alfa dengan helium, nih nomor atom 2, nomor massa 4, kemudian ada beta, dia itu dikurangin, nomor atomnya dikurang 1, nomor massanya 0, kemudian ada positron, nomor atomnya 1, nomor massanya elektron. Nah, untuk tuliskan persamaan reaksi peluruhan radioaktif alami isotop berikut. 20 Na apa Na? Nat? Natrium. Ya, natrium dengan nomor atom 2, nomor berapa tuh? Nomor atom 11 dengan nomor massa 20. Disertai pemancaran partikel alfa. Nah, disertai partikel alfa. Berarti berubah menjadi apa tuh si Na? Dibuka tabel periodiknya. Partikel alfa, berarti alfa 4, 2. Nah, apa nih? Apa nih di sini nih? Jadi apa tuh? Dibuka tabel periodiknya. Kalau misalnya nih kan 11. Berarti kita nanti di sini butuh unsur yang dengan nomor atom berapa ya? 9. 9. Nomor atom 9 itu unsur apa ya? Buka tabel periodiknya saya. 9 itu nomor unsurnya. Fosfor, lambangnya? Fluor. Lambangnya? F kan? Dengan nomor atom 9, nomor masanya? 16. Nomor masanya berapa ya? 16. Nah, ini. Nah, kalau misalnya disuruh menuliskan persamaan reaksi, kayak gini cara nulisnya. Tuliskan persamaan reaksi peluruhan natrium dengan nomor atom 11 dengan nomor atom 20 disertai dengan pemancaran partikel alfa. Jadi langsung kalian tulis partikel alfanya di sini tuh. Berarti berapa nih unsur apa nih yang ada di sini tuh. Jadi tinggal langsung dihitung aja. Ini kan 11. Di sini sudah ada 2. Berarti nomor atom dengan unsur dengan nomor atom 9 itu apa? Berarti dia fluor kayak gitu. Paham kan? Enak aja kan? Geng, jawablah Ibu. Ya kan? Nah, lanjut lagi dah. Fluor dengan nomor atom 9 dan nomor massa 21 disertai pemancaran partikel beta. Oke, pemancaran partikel beta. 9, 21, kemudian beta. Ditambah beta, beta itu 0 sama min 1. Nah, berarti neon. Kakak neon, pintar. Nomor atom? 10. 10. Nomor massa? 21. Yes. Nah, gitu ya. Udah paham kan maksud Ibu? Jadi kuncinya itu kalian tinggal lihat, dia itu memancarkan partikel apa, partikel alfa kah, beta kah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya gamma, dia itu biasanya dari peluruhan partikel alfa dan partikel beta, kayak gitu. Umumnya sih dia tuh biasanya kalau misalnya yang kayak gini tuh biasanya di partikel alfa atau partikel beta aja, kayak gitu. Jadi tinggal kalian lihat aja
Kalau alfa, oh berarti sudah ada 2 di sini. Kira-kira di sininya berapa? 9. 9 berarti unsurnya apa? Unsurnya fluor. Kemudian di sini dia itu fluor 9. Kemudian dia itu nanti akan kehilangan 1 untuk jadi 9. Berarti nomor atomnya 10. Itu adalah di unsur neon. Nah, kalau kalian perhatikan jumlah massa dan jumlah nomor atom itu sebelum dan sesudah reaktan dan produk itu sama jumlahnya. Di sini 9, di sini 10 tambah minus 1 tambah negatif 1 berarti sama dengan 9. Kemudian 21 ditambah 0 itu 21. Yang ini 9 ditambah 2 11. 16 tambah 4 20. Nah, ini dikatakan jumlah nomor atom sebelum dan jumlah nomor atom sesudah itu sama. Gitu. Nah, ini contoh soalnya. Contoh latihan-latihan itu kayak gitu. Nanti tuh kayak ada unsur ini disertai dan pemancaran partikel ini gimana jadinya, atau enggak unsur ini disertai penangkapan elektron gimana jadinya, kayak gitu. Kalau penangkapan elektron berarti nanti nomor atomnya dikurangin 1. Misalnya dari 25 berarti jadi 26. Dari 25 berarti jadi 24, kayak gitu. Ya begitulah. Apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk partikel alfa, beta, positron, gamma, penangkapan elektron. Jadi kalian yang kalian ingat itu yang ininya tadi loh, gengs. Yang ini yang di belakang. Ada kan ini Ibu fotoin kan? Nah, itunya yang mesti diingat-ingat contohnya tuh gimana. Karena tinggal ditambah kurang aja sebenarnya. Asal kalian ingat aja, nggak terbalik-balik antara alfa, beta, gamma, atau penangkapan elektron. Ada yang mau ditanyakan kah? Jika tidak ada, mungkin saya rasa cukup dulu. Minggu depan lanjut lagi materi yang lain, karena kalau kebanyakan nanti pusing. Habis ini kan bukan sesi latihan lagi. Ada yang mau ditanyakan kah? Nanti Bu pertanyaan nyusul di WA. Oke, boleh. Siap. Oke lah. Baik, kalau begitu, jika tidak